Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Febrian dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas mengenai suku Dayak Banyadu. Suku Dayak Banyuke adalah salah satu subsuku Dayak yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat. Sebutan Banyuke diambil dari kota orang Banyadu pada masa lalu, sedangkan Banyadu sendiri diambil dari kata nyadu yang artinya tidak, digunakan sebagai pembeda dialek dengan dialek Dayak yang lain. Sejarah terbentuknya Dayak Banyuke yaitu karena adanya asimilasi antara Dayak Bidayuhik Bakati dengan Dayak Panayatan, di mana Dayak ini terbentuk dari pencampuran anak cucu kakek Salutok Salungkung yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Sungkung bersama pengikutnya dengan anak cucu kakek Lubis dan pengikutnya, di mana kakek Lubis sendiri adalah pemimpin warga yang berbahasa Kanayatan. Tempat bermukim penduduk Dayak Banyadu di daerah distrik Banyuke Hulu, Banyuke Darit, Meranti, dan distrik Ngabang. Di kota Ngabang, Kabupaten Landak, serta di distrik Teriak, kota Bangkayang, di beberapa distrik Samalantan, dan di desa-desa transmigrasi seluruh Kabupaten Bangkayang, serta distrik Tayan Hulu, kota Sosok, dan distrik Kembayan, Kabupaten Sanggau, Papuas, dan juga terdapat di Taiwan, Cina, atau Taipei. Budaya dan tradisi. Yang pertama ada budaya Babalak, yaitu upacara sunatan menurut agama Jubata. Yang kedua ada Barapus Gaatan, yaitu upacara pemberian nama pada bayi. Yang ketiga ada Kawen, upacara pernikahan. Yang keempat ada Badigin, upacara peredaan amarah atau perpisahan dengan arwah setelah 1000 hari kematian. Yang kelima ada Ngandiau, yaitu upacara pemanggilan dan pemberian makan arwah setelah 3 hari dikubur. Eratnya hubungan alam dengan suku Banyadu menyebabkan beberapa penduduk masih suka melakukan ritual. Yang pertama itu adalah ritual balenggang, yaitu pendukunan untuk menyembuhkan penyakit biologi secara goib. Biasanya disertai awalan dan akhiran pamang atau doa yang dilakukan oleh imam. Dalam ritual ini juga menggunakan musik tradisional serta pohon sajian yang akan dikelilingi oleh sang dukun. Sang dukun dibantu oleh dadalang yang bertugas sebagai penabuh gendang, melantunkan nyanyian sakral yang diperlukan. Ritual ini berlangsung semalaman suntuk. Selain ritual balenggang, terdapat juga ritual lain seperti bapisak, babiras, batit, bajampik, yaitu ritual yang dilakukan secara sederhana. Selanjutnya ada ritual baliatan, yaitu ritual untuk memohon kesembuhan psikis yang dimeriahkan dengan sebuah pesta. Yang terakhir ada ritual bakangkong, sama dengan ritual balenggang, biasa diawali dan diakhiri oleh pamang atau doa. Sistem religi orang Banyadu sendiri yaitu menganut kepercayaan agama Jubata atau agama Nabi Abraham atau Ibrahim yang disebarkan oleh keluarga Neneng Galeber atau Mbah Galbir. Biasanya tempat ibadahnya dilakukan di atas panyugu atau rangkaian batu mezbah. Di masa sekarang ini banyak orang Banyadu adalah penganut Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan sisanya pengikut agama adat. Pakaian tradisional orang suku Banyadu terbuat dari kulit tarap atau kapuak, kapoa, yang biasa disebut baju marote atau baju uncit. Pada wanita sendiri diberi hiasan sebuah kalung yang terbuat dari tulang hewan. Selain bertujuan sebagai hiasan, juga memiliki fungsi sebagai penolak bala. Sedangkan pada laki-laki diberikan tangkit atau parang pandat serta perisai. Bagi suku Dayak Banyadu, adat mempunyai arti yang lebih luas dari sekadar tata cara tradisional. Namun, adat meliputi hampir seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Seiring bergulirnya waktu, aturan adat tetap berjalan, namun terjadi beberapa perubahan. Pada saat ini, orang Banyadu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan adat yang berkaitan dengan kematian. Contohnya dalam hal penguburan.
Penguburan mulai dilakukan dengan cara Katolik. Perubahan budaya pada suku Dayak Panyadu ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Adanya campur tangan dari pemerintah. Contohnya saja, pemerintah melarang adanya kegiatan ngayau, yaitu pemburuan kepala manusia. Yang kedua, tidak adanya regenerasi pengurus atau tokoh. Yang ketiga, adanya pengaruh agama, pendidikan, dan modernisasi.